Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ayu Ismania akan menjelaskan tentang pengumpulan data melalui observasi. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Jadi observasi atau pengamatan ini tuh suatu tekniknya dalam mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap suatu kegiatan secara langsung. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan observasi. Di antaranya yang pertama harus memperhatikan fokus penelitian tentang kegiatan apa yang diamati, baik yang umum maupun yang khusus. Kegiatan yang umum itu maksudnya bagaimana? Kegiatan yang umum itu maksudnya segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas itu harus diamati dan dicatat sebagai catatan lapangan. Sedangkan observasi kegiatan khusus itu maksudnya observasi hanya memfokuskan pada kegiatan khusus yang terjadi di dalam kelas, seperti kegiatan tertentu atau praktik pembelajaran tertentu. Kemudian, menentukan kriteria yang diamati. Menentukan kriteria yang diamati ini sangat penting dengan terlebih dahulu mendiskusikan ukuran-ukuran apa yang digunakan dalam pengamatan. Selanjutnya, langkah-langkah observasi. Dalam melaksanakan observasi, ini ada beberapa langkah atau fase utama yang harus ditempuh. Yang pertama yaitu pertemuan perencanaan. Dalam menyusun rencana observasi, perlu diadakan pertemuan bersama untuk menentukan urutan kegiatan observasi dan menyamakan persepsi antara observer, antara pengamat dengan yang diamati mengenai fokus permasalahan yang akan diamati. Yang kedua, observasi kelas. Dalam fase ini, observer atau pengamat mengamati proses pembelajaran dan mengumpulkan data mengenai segala sesuatu yang terjadi pada proses pembelajaran tersebut, baik yang terjadi pada siswa maupun situasi di dalam kelas. Yang ketiga, diskusi balikan. Pada langkah ini, guru sebagai peneliti bersama dengan pengamat mempelajari data hasil observasi untuk dijadikan catatan lapangan dan mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya. Kegiatan ini tuh harus dilaksanakan dalam situasi saling mendukung serta didasarkan pada informasi yang diperoleh selama observasi. Saya akan menyebutkan tentang jenis-jenis observasi. Jenis-jenis observasi ada 7. Yang pertama, observasi partisipan. Yang kedua, observasi non-partisipan. Yang ketiga, observasi terstruktur. Yang keempat, observasi non-struktur. Yang kelima, observasi terbuka. Yang keenam, observasi terfokus. Yang ketujuh, observasi sistematis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wawancara. Nah, di sini yang dimaksud dengan wawancara yaitu suatu percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh suatu informasi dari terwawancara atau yang biasa disebut dengan narasumber atau informan. Nah, di sini ada beberapa jenis atau bentuk wawancara, diantaranya yaitu yang pertama, wawancara terstruktur. Di sini yang dimaksud dengan wawancara terstruktur yaitu bentuk wawancara yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Jadi sebelum wawancara dilakukan, pewawancara ini sudah menyiapkan bahan wawancara seperti beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Selanjutnya yaitu wawancara semi terstruktur. Di sini yang dimaksud dengan wawancara semi terstruktur yaitu bentuk wawancara yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Nah, tetapi memberikan keleluasaan untuk tidak langsung terfokus kepada bahasan atau mungkin mengajukan topik bahasan sendiri selama wawancara berlangsung. Kemudian selanjutnya itu wawancara tidak terstruktur. Nah, di sini yang dimaksud dengan wawancara yang tidak terstruktur adalah bentuk wawancara di mana prakarsa untuk memilih topik bahasan diambil oleh orang yang diwawancarai. Jadi apabila wawancara sudah
berlangsung, pewawancara dapat mengarahkan agar informan dapat menerangkan atau mungkin juga dapat mengklarifikasi jawaban yang telah diberikan oleh informan apabila kayak kurang jelas dengan jawabannya. Selanjutnya yaitu wawancara informal. Nah, di sini yang dimaksud dengan wawancara informal yaitu jenis percakapan bebas yang memungkinkan interview untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Nah, selanjutnya yaitu wawancara formal berstruktur. Di sini yang dimaksud dengan wawancara formal berstruktur yaitu jenis wawancara yang dalam pelaksanaannya itu menggunakan format wawancara yang sudah terstruktur. Jadi, guru dapat menanyakan pertanyaan yang sama kepada responden. Selanjutnya yaitu tentang angket atau kuesioner. Nah, di sini yang dimaksud dengan angket atau kuesioner yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Jadi peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Instrumen pengumpulan datanya juga disebut dengan angket yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Nah, di sini terdapat beberapa jenis-jenis angket atau kuesioner. Di antaranya itu yang pertama jenis angket berdasarkan cara responden menjawab. Itu yang pertama angket tidak berstruktur atau terbuka. Jadi ini yang dimaksud adalah angket yang disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden dapat memberikan jawaban yang bebas sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Nah, di sini jawaban bebas yang dimaksud jawaban bebas yaitu jawaban uraian berupa seperti pendapat responden, terus hasil pemikirannya sendiri, tanggapan dan lain-lain mengenai segala sesuatu yang dipertanyakan setiap item pada angket. Selanjutnya yaitu angket berstruktur atau tertutup. Di sini maksudnya yaitu jenis angket yang setelah rumusan pertanyaannya itu disediakan juga alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh responden. Jadi seperti contoh pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung tadi gitu kan. Terus jawabannya A sangat baik, B baik, C cukup, D kurang, E sangat kurang. Jadi disediakan beberapa jawaban untuk dipilih. Selanjutnya yaitu angket berstruktur dengan pertanyaan terbuka, merupakan jenis pertanyaan angket yang juga termasuk ke dalam angket tertutup. Nah, jadi maksudnya yaitu alternatif jawabannya berbentuk pilihan ganda, tetapi peneliti berasumsi dari jawaban yang telah disediakan untuk setiap pertanyaan mungkin tidak ada jawaban yang sesuai atau tepat, sehingga responden perlu diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban yang lebih tepat. Contohnya seperti pembelajaran yang bagaimanakah yang kalian sukai? Nah, jawabannya A, pembelajaran yang menyenangkan, B, pembelajaran yang humoris, C, bla bla bla, D bla bla bla. Nah, yang E nanti seperti dikasih titik-titik. Nah, itu untuk jawaban responden sendiri gitu. Selanjutnya itu angket berstruktur dengan jawaban singkat. Jadi angket jenis ini merupakan gabungan atau kombinasi antara angket tidak berstruktur dan angket berstruktur. Contohnya, bagaimana pendapat kalian tentang penjelasan materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian jenis kedua dari angket yaitu jenis angket berdasarkan bentuknya. Antara lain, yang pertama yaitu angket pilihan ganda, yaitu sama dengan jenis angket yang tertutup. Terus yang kedua yaitu angket isian. Jadi seperti angket daftar cek atau checklist. Jadi setiap responden tinggal memberikan tanda checklist di setiap kolom yang sesuai. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pedoman pengkajian data dokumen. Pengumpulan data harus menggunakan dokumen arsip dan mencermati benda-benda tertulis yang digunakan untuk memperoleh wawasan kejadian di masa lalu,
kemudian kejadian di masa depan, dan kejadian di masa kini. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tes. Tes berarti sejumlah pertanyaan yang disampaikan pada seseorang. Di sini tes ada dua jenis, yaitu yang pertama tes lisan. Tes lisan berarti tes yang berbentuk sejumlah pertanyaan yang disampaikan secara lisan. Dan yang kedua yaitu tes tertulis. Di sini tes tertulis berarti yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk secara tertulis. Dan selanjutnya yaitu rekaman, foto, slide, dan video, yaitu berguna untuk menangkap suasana kelas dan detail peristiwa-peristiwa penting. Kemudian catatan harian. Di sini catatan harian berarti catatan pribadi tentang pengamatan, perasaan, tanggapan, penafsiran, refleksi, dan firasat atau hipotesis. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang catatan lapangan. Di sini yang dimaksud catatan lapangan dalam penelitian itu adalah bukti otentik berupa catatan pokok tentang proses apa yang terjadi di lapangan sesuai dengan fokus penelitian dan ditulis secara deskriptif. Untuk berikutnya yaitu teknik dan alat pengumpulan data dalam PTK. Prinsip pengumpulan data dalam PTK tidak jauh berbeda dengan penelitian formal. Dalam PTK umumnya dikumpulkan dengan dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data tersebut digunakan untuk menggambarkan perubahan yang terjadi, baik perubahan kinerja siswa, kinerja guru, dan perubahan suasana kelas. Contoh data kuantitatif adalah angka hasil belajar siswa. Contoh data kualitatif adalah kalimat-kalimat yang menggambarkan ekspresi siswa tentang tingkat pemahamannya atau kognitif, antusiasnya, kepercayaan diri, dan motivasinya. Data kuantitatif dapat dianalisis dengan deskripsi presentase, sedangkan data kualitatif dengan dianalisis secara kuantitatif. Contoh teknik alat pengumpulan data dalam PTK sebagai berikut. Yang pertama, teknik pengumpulan data PTK yang meliputi tes, dipergunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar siswa. Yang kedua, observasi, dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang aktivitas siswa. Yang ketiga, wawancara untuk mendapatkan data tentang tingkat keberhasilan implementasi pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Diskusi antara guru, teman sejawat, dan kolaborator untuk refleksi hasil siklus PTK. Yang kedua, alat pengumpulan data PTK yang meliputi tes, yaitu menggunakan butir soal atau instrumen soal untuk mengukur hasil belajar siswa. Yang selanjutnya, observasi, menggunakan lembar observasi untuk mengukur tingkat aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, wawancara, yaitu menggunakan panduan wawancara untuk mengetahui pendapat atau sikap siswa dan teman sejawat tentang pembelajaran kooperatif. Untuk yang selanjutnya, kuesioner, yaitu untuk mengetahui pendapat atau sikap siswa dan teman sejawat tentang pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Untuk yang terakhir yaitu diskusi menggunakan lembar hasil pengamatan.